Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Lo emang pagi? Ya, bisa siang, bisa sore, bisa juga malam. Entah kapan, di mana, dan dengan siapa. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan memberikan insight untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu kali ya. Di sini gue Thomas yang akan ngebawa diskusi kali ini. Di sini juga ada Teh Danti, Hai. ada Kang Anjar, ada juga Teh Sekar. Halo. Nah, kita di sini mau bawain salah satu topik yaitu tentang promosi. Apa sih definisi promosi itu? Untuk apa promosi itu? Serta apa saja jenis-jenis promosi dan bagaimana contohnya? Jadi, promosi itu bisa diartikan dalam banyak hal, bisa secara umum, dalam karir, atau aktivitas pekerjaan, aktivitas pemasaran, dan ada juga menurut para ahli. Promosi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengenalkan suatu barang atau jasa sehingga bisa menarik minat pembeli. Umumnya, istilah promosi adalah digunakan dalam aktivitas pemasaran, meski terkadang dipakai juga dalam dunia pekerjaan. Dalam hal karir atau pekerjaan, promosi adalah mengacu pada kenaikan pangkat atau posisi karyawan dalam struktur organisasi perusahaan. Dengan kata lain, promosi adalah pengikatan pangkat karyawan dalam mempertahankan posisinya di sebuah perusahaan. Sedangkan dalam aktivitas pemasaran, promosi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan suatu barang atau jasa sehingga bisa menarik minat masyarakat atau pembeli. Promosi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan suatu barang atau jasa ke arah yang lebih baik. Perusahaan dan usaha kecil sering dilakukan promosi produk sebagai alat pemasaran untuk mendatangkan pelanggan. Promosi suatu produk dirancang untuk menyoroti merek atau barang tertentu. Kegiatan promosi umumnya dilakukan secara online seperti melalui website atau media sosial. Promosi produk yang menggunakan website disebut media internet atau digital. Sebagai contoh, di daerah A diketahui terdapat toko sepatu yang memasang iklan di sebuah platform media sosial. Pada iklan yang ditampilkan oleh media sosial, toko sepatu tersebut menawarkan harga spesial untuk jenis sepatu dengan merek terkenal. Tidak hanya itu, toko sepatu menyertakan informasi bahwa membeli bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja atau dikenal dengan istilah jual beli online. Selanjutnya ada pengertian promosi menurut para ahli. Yang pertama, The Harper Boyd mengungkapkan bahwa promosi atau promotion adalah suatu upaya yang dilakukan dalam rangka membujuk atau mempengaruhi seseorang untuk bersedia menerima produk, konsep ataupun gagasan. Yang kedua ada Fandi Ciptono berpendapat bahwa promosi bisa dilakukan sebagai salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan. Bagi Ciptono, tujuan promosi adalah menjadikan masyarakat bisa menerima, membeli, dan juga loyal terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada Philip Coulter. Berikutnya Philip Coulter mengungkap bahwa promosi sebagai salah satu bagian dan juga proses strategi pemasaran untuk membentuk komunikasi dengan pasar melalui komposisi marketing mix. Wah, ternyata banyak juga ya Teh Danti arti dari promosi. Selain itu, kita juga perlu tahu nih, apa sih tujuan dari promosi itu? Apa aja tuh? Tujuan promosi guna membantu dalam membuat produk Anda terjual lebih luas dan mudah. Umumnya melakukan promosi adalah untuk membujuk dan mempengaruhi calon pembeli supaya segera membeli produk atau jasa yang Anda tawarkan. Ada 5 poin dalam tujuan promosi, yaitu yang pertama, menginformasikan atau informing. Menurut repositori yadkudus.ac.id oleh S. Point, tujuan promosi adalah untuk menginformasikan berbagai jenis produk yang ditawarkan kepada target pasar. Contohnya yaitu memberikan informasi tentang kualitas, harga, dan manfaat produk tersebut. Yang kedua, membujuk pelanggan. Selanjutnya adalah membujuk.
Sesuai sifat iklan yang biasanya mempengaruhi atau persuading, promosi juga berperan untuk mendorong komunikasi untuk pelanggan jangka pendek maupun jangka panjang. Membujuk pelanggan tentunya tidak mudah dilakukan dan perlu banyak strategi agar dapat membujuknya, agar menggunakan produk kita. Yang ketiga, mengubah tingkah laku. Promosi dapat mengubah tingkah laku pada masyarakat. Dengan kegiatan promosi, konsumen tidak bergantung pada satu jenis produk, namun juga dapat mengubah perspektif pada produk dan membandingkan produk yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memilih yang terbaik. Yang keempat, meningkatkan keuntungan laba. Promosi yang dilakukan dengan menarik akan berdampak sangat baik terhadap penjualan. Penjualan dalam jumlah besar akan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Yang kelima, meningkatkan suatu brand atau reminding. Mengingatkan pelanggan juga termasuk tujuan promosi. Dengan sering mengingatkan setiap saat, maka kemungkinan besar masyarakat akan lebih mengingat produk karena rasa familiar dengan keberadaan produk tersebut. Tujuan promosi sebagai pengingat merek yaitu mengikat hati masyarakat agar tidak lupa dengan produk yang dipasarkan oleh penjual. Oh, jadi gitu ya Kang Anjar, tujuan dari promosi. Ada menginformasikan, membujuk pelanggan, serta bisa mengubah tingkah laku dan lain-lain. Tahu nggak sih? Apa tuh? Selain itu, ada juga loh jenis-jenis dari promosi itu. Berdasarkan pengertian promosi tadi, maka dapat terlihat bahwa promosi bisa dilakukan dengan berbagai strategi. Itulah sebabnya menghasilkan berbagai macam jenis promosi dan strategi dan media yang berbeda-beda. Seperti yang pertama, ada traditional marketing. Promosi tradisional adalah jenis promosi yang sudah ada sejak lama, tetapi masih digunakan oleh banyak orang. Cara untuk memfasilitasi jenis pemasaran atau promosi tradisional ini adalah dengan menggunakan media cetak seperti koran, pamflet, dan baliho. Promosi secara tradisional ini juga dapat dilakukan melalui media elektronik seperti televisi dan radio. Promosi semacam itu harus bisa memasuki pasar di berbagai daerah. Sayangnya, jenis iklan ini tidak murah. Kamu harus mengeluarkan biaya yang relatif tinggi untuk menampilkan promosi atau iklan bisnis dengan cara ini. Yang kedua, ada digital marketing. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita memasuki era digital di mana hampir semua orang menggunakan media sosial dan digital canggih lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Alhasil, kini banyak promosi bisnis melalui digital marketing. Strategi periklanan yang dapat diterapkan dengan metode promosi digital ini adalah dengan memanfaatkan media sosial yang banyak digunakan saat ini. Misalnya, dengan mengadakan acara promosi untuk memasarkan produk ini di dunia digital seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Bentuk promosi barang dan jasa melalui pemasaran digital ini berpotensi menjangkau pasar yang lebih spesifik. Namun demikian, jangkauan pasar masih besar dan biaya terikat relatif terjangkau dibandingkan dengan strategi promosi secara tradisional, di mana iklan ditempatkan di TV dan papan reklame dengan harga yang lebih mahal. Yang ketiga ada direct marketing. Promosi langsung atau direct marketing mungkin tidak terlalu menjanjikan. Keuntungannya adalah kita dapat mempromosikan bisnis dengan tenaga penjualan yang dapat berbicara langsung dengan prospek. Kegiatan ini dinilai lebih efektif karena pembeli dan penjual berinteraksi secara langsung. Oleh karena itu, metode ini lebih meyakinkan karena komunikasi dua arah. Namun, jenis iklan ini membutuhkan staf tambahan dan biaya yang lebih banyak pula. Yang keempat ada endorsement. Jenis promosi endorsement ini sangat mirip dengan pemasaran digital di mana promosinya menggunakan media sosial untuk menawarkan bisnis kita. Bedanya, promosi endorsement ini berbentuk rekomendasi dari artis dan influencer yang aktif di media sosial untuk mempromosikan produk dan layanan yang kita tawarkan. Ini berarti kita harus membayar influencer untuk mempromosikan bisnis kita. Cara ini sangat menjanjikan bagi masyarakat karena masyarakat lebih percaya diri karena idola dan influencer mereka itu merekomendasikannya dan dapat mempengaruhi review produk. Yang kelima, ada personal selling. Jenis promosi penjualan ini adalah hampir sama dengan direct marketing yang bertemu dan menginformasikan pembeli potensial secara langsung. Bedanya, personal selling dilakukan oleh pemilik barang atau jasa atau oleh pengusaha itu sendiri. Jenis promosi personal selling ini dilakukan untuk memberikan manfaat langsung kepada konsumen. Perusahaan berupaya mempertahankan dan mengembangkan usahanya secara lebih intensif dengan strategi promosi ini. Yang terakhir adalah jenis promosi publicity yang menjangkau masyarakat untuk membantu orang menjadi lebih terbiasa dengan produk dan layanan yang kita tawarkan. Strategi ini dapat diterapkan dengan berbagai cara. Publicity yang biasa dilakukan dengan mengadakan konferensi pers, promosi produk, how to do's, atau demonstrasi publik. Kita udah banyak bahas tentang promosi nih, tapi kita belum tahu manfaat dari promosi itu. Emang apa sih, Kang? Jadi ada beberapa manfaat utama dari promosi. Pertama, meningkatkan kesadaran. Promosi membantu meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk atau layanan yang ditawarkan melalui iklan, publisitas, atau kegiatan pemasaran lainnya. Promosi membantu memperkenalkan merek dan menarik perhatian target pasar.
Dengan meningkatkan kesadaran pelanggan, potensial lebih mungkin mempertimbangkan produk atau layanan tersebut. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Salah satu manfaat utama dari promosi adalah meningkatkan penjualan. Dengan mengkomunikasikan manfaat dan keunggulan produk kepada konsumen, promosi dapat mendorong mereka untuk membeli melalui penawaran khusus, diskon, atau intensif lainnya. Promosi juga menciptakan dorongan tambahan bagi konsumen untuk melakukan pembelian. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan. Promosi yang efektif dapat membantu membangun hubungan yang kuat antara perusahaan dan pelanggan. Melalui program loyalitas, diskon eksekutif atau hadiah, promosi dapat memberikan insentif kepada pelanggan untuk tetap setia pada merek atau perusahaan tertentu. Hal ini membantu menciptakan pelanggan yang loyal dan dapat meningkatkan retensi pelanggan dalam jangka waktu panjang. Yang keempat, meningkatkan citra merek. Promosi yang baik dapat membantu memperbaiki citra merek perusahaan. Dengan menyampaikan pesan yang tepat dan dapat menggunakan elemen desain yang menarik, promosi dapat membantu membangun perspektif positif tentang merek di mata konsumen. Hal ini penting dalam menciptakan kepercayaan dan membedakan merek dari pesaing. Yang terakhir, menghasilkan keuntungan. Salah satu tujuan utama dari promosi adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Dengan meningkatkan penjualan, menarik pelanggan baru, dan mempertahankan pelanggan yang ada, promosi dapat membantu meningkatkan pendapatan perusahaan dan meningkatkan profitabilitas. Jadi kesimpulannya, promosi memiliki manfaat yang signifikan bagi perusahaan atau organisasi dengan meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan penjualan, membangun loyalitas pelanggan, memperbaiki citra merek, dan menghasilkan keuntungan. Promosi merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan pemasaran dan keberhasilan secara umum. Oh gitu. Wah, banyak juga ya ternyata pelajaran yang bisa kita ambil. Betul. Sekian diskusi kami pada hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan insight baru untuk kita semua. See you. Bye.